sebuah keluarga atau sekelompok orang mendirikan tempat suci Hindu bernama Pura atau Pelinggih, maka setelahnya akan diadakan serangkaian upacara bernama Ngentek Linggih. Pada dasarnya, Ngentek Linggih terdiri dari dua kata, yakni entek yang berarti tenang dan linggih yang berarti duduk. Ngentek Linggih puniki secara filosofis sebenarnya Ngentek Linggih niki adalah salah satu bentuk ritual yang ada di Bali dan mungkin ada di Nusantara, di seluruh Indonesia. Sebenarnya upacara Ngentek Linggih ini adalah bagian penting dari Trirena ya. Kita ada utang dulu yang namanya 3 utang yang patut dibayar. Ada Dewa Rena, ada Resi Rena, ada kemudian Pitra Rena. Ada 3 utang yang patut kita bayar. Dan pedoman yang ada pada Ngentek Linggih ini adalah dari segi tatwa dulu. Tatwa, susila acara tatwa itu adalah filosofisnya. Tatwa itu berasal dari 2 unsur kata, tat dan tua. Tat yaitu artinya itu, that dalam bahasa Inggris. Jadi tua itu adalah sebuah kebenaran. Jadi mengungkap sebuah ajaran-ajaran agama berdasarkan atas kebenaran. Oleh karenanya dari unsur pedoman tatwa ini kita merujuk adanya 5 dasar keyakinan umat. Jadi ada Panca Srada, 5 keyakinan. Pertama ada Brahma Srada, yang kedua adalah Atma Srada, ketiga Karma Pala Srada, keempat adalah Punarbawa Srada, dan yang terakhir adalah Moksa Srada. Bagian penting dari Brahma Srada ini sebetulnya terkristalisasi dalam bentuk praktis keagamaan, yaitu dalam bentuk yatnya di Bali. Yatnya itu adalah persembahan suci, tentu yang tulus ikhlas ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, dari yatnya ini akan memunculkan adanya panca yatnya, bersumber dari Trirena, Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena. Dari Dewa Rena ini memunculkan cara persembahan itu, utang itu dibayar dengan Dewa Yatnya dan Pitra Yatnya, itu yang dipakai untuk membayar. Kemudian dari Pitra Rena dibayar dengan mempergunakan manusia Yatnya dan Pitra Yatnya. Kalau yang Dewa Rena tadi dengan Dewa Yatnya dan Buddha Yatnya. Yang Resi Rena itu dibayar dengan Resi Yatnya. Khusus untuk Ngentek Linggih ini itu tertuang dalam Dewa Yatnya. Salah satu Dewa Yatnya yang identik di Bali, ada tahapan-tahapan dari Dewa Yatnya tersebut. Pedoman-pedoman yang sudah ada di Bali sangat banyak. Ada di dalam lontar Dewa Widi Tatwa ada. Kemudian dalam Widi Sastra juga ada. Dalam lontar Boma Tatwa juga ada. Itu kajian-kajian yang terkait dengan filosofis yatnya itu sendiri. Dan yatnya sebenarnya di Bali diidentikan 3 kualitasnya. Satwik yatnya, rajasik yatnya, dan tamasik yatnya. Satwik yatnya ini yang lebih penting dibandingkan dengan kuantitas yatnya. Kadang umat kita di Bali dan juga di luar Bali mungkin berat beragama Hindu karena berat beryatnya, begitu kan, banyak pemikiran dan polemik yang ada di masyarakat. Tapi ini bisa dijawab dengan sastra dresta. Jadi ada dresta, sastra dresta, kuna dresta, desa dresta, dan yang terakhir itu adalah Atmanastusti. Atmanastusti ini yang penting. Keyakinan dan herdaya kita terhadap kehadiran ide Sang Hyang Widiwasa itu sangat penting untuk beryatnya itu sendiri. Sama dengan di Bali, kita harus beriannya itu berdasarkan yang pertama kemampuan. Kemampuan dulu. Kalau rasanya tidak mampu mengambil upacara yang terlalu besar, ya jangan dipaksa. Ya. Yang kedua, tulus ikhlasan. Ini yang paling penting. Kadang tulus ikhlas itu masih dalam konteks yang pamrih. Ya. Pamrih itu maksudnya, hanya euforia, hanya mengundang prestis belaka, tapi esensi yatnya yang tulus ikhlas itu dikaburkan oleh megahnya yatnya itu. Jadi itu yang kadang membuat rumitnya beragama ini, padahal tidak. Sudah ada sumber sastranya yang menyebutkan itu. Dalam lontar
tapi niatnya dalam lontar yatnya prakerti itu sangat jelas sekali. Niste, madya, dan utama itu pasti selalu ada. Ya. Itu terkait dengan filosofis untuk ngentek linggi ini sebenarnya dari lontar astekosala kosali pun kita bisa melihat dari bagaimana upacara ngeruak, kemudian upacara setelah itu tahapannya adalah upacara ngeruak karang, kemudian nyengker ya, kemudian setelah nyengker itu ada nanam sejak dasar. Nanti mungkin ide yang lebih ini nanti memperdalam masalah itu. Kemudian jika kita tinjau lagi dalam lontar Boma Tatwa dan juga Dewa Widi Tatwa juga dijelaskan bahwa ikang keramania nangun ikan angyatnya megaweaken utama niste lan madya yat ring sujroning yatnya manah ike rahayu ikan angyatnya kenah ikan angyatnya ring ide sangyang widiwasa nike ke bawah sering bemantarke sekadiasa punika tala ring Bomo Kerta juga dinyatakan seperti itu terkait dengan entek linggi itu. Entek linggi itu sebenarnya entek berasal dari kata tenang. Linggi itu diam dan dalam kondisi yang tenang, sadar dan dalam kondisi yang sangat diam dan tenang. Untuk bagaimana ide sangyang widiwasa dalam bentuk yang transenden, jadi abstrak, kita wujud nyatakan dalam bentuk yang konkret atau nyata. Makanya ada pelinggi di Bali yang merupakan tiada lain adalah simbol-simbol beliau, personifikasi beliau. Kemudian ada Pratima itu adalah personifikasi beliau karena saking jauhnya beliau nggak bisa kita jangkau para widya, maka kita kerucutkan beliau dalam bentuk para widya, jadi dalam bentuk konkret nyata, sehingga kita bisa memusatkan pengetahuan kita, konsentrasi kita untuk ide sangyang widiwasa. Sekali lagi, Hindu tidak memuja patung, itu satu ya. Hindu tidak memuja berhala, tidak. Hindu tidak memuja batu yang besar, tidak. Kekuatan yang ada di belakang itu yang kita puja. Jadi ada unsur mistis yang ada di dalam di batu tersebut. Karena kita adalah animisme ya, dinamisme ya, monoteisme ya, panteistik ya, semuanya kita. Hindu itu adalah universal, dinamis ya, tidak harus ini sektarian, ini adalah Hindu holistik. Nah, kita adalah kultur kita yang berbicara. Jadi ngentek linggi ini pun juga kultur budaya Bali yang dipakai, ada kultur kejawen yang dipakai, ada banyak kultur yang ada di luar Bali juga. Oleh karenanya pemirsa Nusa Bali dimanapun Anda berada, jadi beriannya sekali lagi pesan penting dari saya adalah secara filosofis sudah sangat jelas sekali. Sastra Dresta, baik kuno Dresta, para penglingsir kita zaman dulu menurunkan itu secara walaupun tulisan, tetapi maknanya sangat luar biasa. Kemudian dari segi Atmanastusti ini yang paling penting, Sabda Herdaya Wastana, manah ini yang penting. Kita mewujudkan diri, ketulus ikhlasan kita untuk memuja ide sangyang widiwasa. Makanya serada, seret dan deha. Seret dekat, deha hati, mendekatkan hati dengan ide sangyang widiwasa. Jadi upacara ngentek linggi itu secara umum ya memang dalam lingkungan keluarga boleh dilaksanakan secara niste boleh. Niste itu sekali lagi deh ya, kadang kan di umat ini banyak yang salah kaprah nista sekali. Ada lacur. Nista bukan lacur itu sekali lagi. Nista bukan miskin. Nista bukan yang paling jorok ya. Nista bukan jabo juga. Nista itu adalah sebuah kesederhanaan deh. Sederhana, ukuran kita sederhana, ukuran orang lain kan belum tentu tidak sama kan. Sederhana buat kita, sederhana untuk orang lain kan belum tentu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi ada yang ngentek linggih mupuk pedagingan ada, ngentek linggih kemudian yang pertama kali membangun pelinggi itu juga ada. Ada dua jenis secara umumnya ya. Kita ketahui karena religious and culture itu menyatu deh. Nggak bisa kita menyebut di sini misalnya ngeruak sekarang baru membangun sebuah pelinggi. Di tempat lain istilahnya berbeda deh. Nggak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Karena apa? Tadi desa Dresta yang membawa. Ini tidak bisa diikat hanya lewat agama Hindu tok, nggak bisa. Nggak bisa kita hanya diikat oleh Weda tok, nggak bisa.
Karena Weda itu sifatnya mengalir deh. Kemana seperti air yang mengalir. Kalau ke sungai yang warnanya merah, batunya ya merah warnanya. Batunya warnanya hitam gitu. Kita menyesuaikan dengan situasi dan keadaan. Bukti saksi itu di desa mau bicara. Kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita tidak pernah memaksakan. Artinya harus besar dan seterusnya. Apalagi carunya sampai besar-besaran nggak ada. Dan ini yang kadang juga dipelintir oleh beberapa umat. Jadi yang bagi pemirsa Nusa Bali TV dimanapun Anda berada, kadang juga dipelintir bahwa kenapa kita tidak harus, kenapa bisa nggak kita nggak mencaru? Bisa nggak? Tetapi apakah alam ini akan bisa menerima dengan keseimbangannya? Di bawah mencaru, di atas ngaturang Canang Sari atau Daksina Pejati gitu ya. Ini adalah simbol keseimbangan deh. Antara akasa dengan pertiwi itu harus seimbang dia. Kalau nggak gitu nggak akan bisa jalan. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Ngenterlinggi ini secara filosofis, satwa, religius dan culture ya. Jadi memperkuat apa yang kembali memperkuat tadi Denalingsir sudah banyak sekali memberikan tuntunan untuk kita semuanya tentunya pemirsa. Jadi terkait dengan Ngenterlinggi ini gitu. Jadi kedepannya semoga umat apalagi di era sekarang ini sangat penyakit merajalela ya. Umat eling makin. Mengapa kita harus berada di rumah gitu kan? Sering-sering untuk sembahyang kemarahan gitu maksudnya. Karena kita saking sibuknya teater keluar negeri bahkan, tapi kita lupa dengan kawitan kita itu. Itu yang ingin sampaikan mengenai itu, memperdalam. Duduk dalam ketenangan, itulah konsep dasarnya. Siapa yang duduk dalam ketenangan? Tentu saja ide Sang Hyang Widiwasa dalam segala bentuk manifestasinya atau Ista Dewata yang dilinggihkan dan distanakan di tempat suci tersebut. Kadi ke bawah sawu sekanana in pare nekan upakara ngentak linggih menika sekali awu sampun kapidar tayang sudah dijelaskan tadi panjang lebar. Jadi Nalingsir hanya mepawah melkedek niki ingin inti daripada upacara ngentak linggih itu, yaitu bermakna dari kata enteg dan linggih. Enteg itu artinya jenek, dasar, gitu. Jadi pidab-dab. Linggih itu ya linggih, melinggih, duduk. Nah, apa yang kita dudukkan, apa yang kita linggihkan? Tak lain dan bukan adalah manifestasi Tuhan, dalam hal ini Ista Dewata yang kita linggihkan pada suatu bangunan suci. Wajib hukumnya bagi umat Hindu, terutama di Bali saya katakan, ya, untuk melaksanakan upacara pengentak linggih ini. Sebab kalau suatu bangunan suci tidak dilakukan upacara ngentak linggih ini, bisa jadi suatu bangunan suci itu akan dihuni oleh makhluk-makhluk lain. Dalam hal ini makhluk astral, misalnya wong samar di ke bawah situ ya, gamang, memberi dan lain sebagainya. Jadi ada tenggang waktunya setelah bangunan itu dibangun. Misal kalau mampu dalam hal ini lagi kemampuan yang bicara ya, kemampuan finansial terutama, sebab untuk upacara seperti ini biasanya diperlukan ya lumayan lah tuh, tapi ada tenggang waktunya minimal itu 3 tahun. Ada waktu 3 tahun setelah dibangun mesti harus diupacari dengan upacara pengentak linggih. Dalam upacara pengentak linggih ini ada rangkaian-rangkaian yang menyertai, misalnya salah satunya ya pedagangan. Sebab satu bangunan suci tanpa mendem pedagangan itu tidak akan komplit. Tidak ada roh yang akan memasuki, tidak ada taksu satu bangunan itu. Jadi pengentak linggih itu wajib juga istilahnya mepulang pedagangan. Suatu bangunan suci harus diisi pedagangan. Tanpa pedagangan, bangunan suci tidak akan kelihatan taksunya. Gitu kira-kira. Jadi sekali lagi, ngentak linggih itu wajib dilaksanakan pada suatu bangunan suci untuk melinggihkan, menstanakan Ista Dewata yang diharapkan hadir pada suatu bangunan suci. Gitu kira-kira tambahannya ya. Upacara mengentak linggih ini biasa dilaksanakan
untuk seluruh umat, tidak ada perbedaan. Jadi pengentak linggih hanya ada satu, yaitu ngentak linggih, yaitu udah titik. Tidak ada menurut wangsa ini, wangsa itu tidak. Ngentak linggih satu. Upakara tidak mengenal wangsa, tidak mengulit, karena soroh, tidak mengenal klan, tidak mengenal apalagi yang disebut dengan kasa, tidak. Semua sama. Jadi pengentak linggih hanya dimakan satu macam ngentak linggih, yaitu ya biasa ngentak linggih saja. Selain itu, hal yang perlu disepakati sebelum melaksanakan upacara ngentek linggih yaitu perihal padewasan atau pemilihan hari baik yang merupakan hal yang sangat krusial dalam budaya Hindu. Dalam pemilihan dewasa atau hari baik ini, terdapat dua hal yang menjadi faktor utama, yaitu sasih dan pawukon. Nantinya, selain menjadi hari baik untuk melaksanakan ngentek linggih, juga akan menjadi hari tetap untuk piodalan selanjutnya di pura tersebut. Tentu suatu bangunan suci dibangun oleh kita di Bali, setiap satu keluarga yang membentuk satu keluarga baru. Misal adik misalnya nanti sudah berkeluarga ya, kan sudah punya keluarga baru, membuat rumah tangga baru, membuat rumah baru dengan pekarangan baru. Nah, karena adik orang Hindu tinggal di Bali sebagai warga Bali, kalau mampu sebaiknya membangun juga bangunan suci yang disebut pemerajan atau sanggah. Nah, dalam hal ini bangunan itu sebelum dibangun ya rangkaiannya lah tentu memilih tempat dulu, lokasi tempat bangunan suci di mana. Umumnya bangunan suci itu di pekarangan, di perumahan yang disebut pemerajan atau sanggah akan dicari lokasi pada arah Kajak Angin, arah air Sanya, sebab di sana adalah arah kesucian. Arah untuk kita di Bali, kiblat kita adalah ke timur, dari ke utara. Utara ada Kadia, Udaya, ada gunung. Di timur adalah terbitnya matahari. Karena itu pemerajan sanggah itu tempatnya pasti di Kajak Angin atau arah timur laut. Jadi di sana ditentukan jadi suatu bangunan suci itu. Setelah bangunan suci itu puput, selesai pembangunannya, kalau mampu langsung dilakukan upacara pemelaspas, pedagingan, marsigano, dan ngentek linggih. Nah, di sini terus ditentukan hari-hari piodalan suatu bangunan tersebut. Misal ditentukan harinya manut pawukon. Sebab upacara di Bali itu berdasarkan sasih dan berdasarkan baweton pawukon. Jadi ada dua jenis upacara di Bali untuk bangunan suci itu, untuk Surupura misalnya. Ada yang disebut piodalan, ada disebut dengan patoyan atau patirtan. Patoyan atau patirtan itu berdasarkan atas sasih. Umumnya yang dipakai di Bali sebagai patoyan, patirtan suatu bangunan pura misalnya adalah misalnya Purnama Kase, Purnama Ketiga, Purnama Kapat, Purnama Kedasa. Nah, dalam hal ini disebut upacaranya disebut patoyan atau patirtan Ida Betara. Sedangkan yang kedua ada disebut piodalan, dari kata wodal, lahir. Nah, di sini ini berdasarkan pawukon. Jadi misalnya buku Sinta ada Bedoklian Sinta. Nah, di sini tergantung dari keluarga, dari kesepakatan bersama. Misalnya satu pura Kayangan di desa Pekraman misalnya, didudukan perkaranya udalanya pawukon, diambil misalnya budak Lewan Sinto, maka tetap itu akan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan pawukonnya. Terus yang kedua yang pertama tadi itu sesuai dengan sasihnya ya setahun sekali. Misalnya Purnama Kedasa tetap Purnama Kedasa dan itu berlaku setahun sekali. Itu biasanya. Nah, di sinilah dari cikal bakal piodal itu dimulai dari upacara pengentek linggih. Kapan upacara ngentek linggih dilaksanakan? Di sanalah upacara piodalan utawi petoyan akan dilaksanakan untuk tahun-tahun bulan-bulan berikutnya. Begitu kira-kira.
Dalam hal ini, sasih yang dianggap baik untuk mengadakan upacara ngentek linggih yakni sasih kase, katiga, kapat, kalima, dan kadase. Sebaiknya, sasih yang dihindari untuk pelaksanaan upacara ngentek linggih yaitu Jesta Asada, yang dianggap sebagai sasih yang paling tidak bagus dalam setahun kalender Bali. Nah, hari terbaik untuk melakukan suatu upacara, terutama untuk pengentek linggih, ya seperti tadi itu, saya katakan ada dua ya, berdasarkan paukon atau berdasarkan sasih. Sekarang kesepakatan bersama, yang mana akan disepakati. Misal disepakati ngambil harinya berdasarkan paukon. Seperti tadi itu misalnya katakanlah diambil Budok Leon Sinto, yang disebut dengan Budok Leon apa? Bukan. Budok Leon Sinto, Budok lali. Budok Leon Sinto disentuhkan di sana misalnya ya. Jadi tetap untuk selanjutnya tetap di sini odalannya. Jadi tergantung kesepakatan, misalnya atau disepakati ngalih purnama berdasarkan sasih. Sasih apa yang disepakati? Umumnya sasih yang diharapkan untuk yang diinginkan untuk upacara ini adalah dari sasih kase, ketiga, kapat, kalima, kedase. Ini sasih-sasih yang dianggap sasih yang baik untuk upacara. Sedangkan sasih lainnya dianggap kurang begitu bagus, terutama sasih Jesta Asada, di mana sasih ini dianggap sebagai malaning sasih. Sasih padewasaan paling buruk yang dianggap di selama setahun itu. Jadi tergantung kesepakatan bersama yang mana disepakati, apakah berdasarkan paukon atau berdasarkan sasih. Tentu ada, itu berdasarkan juga paukon juga, warga pasah ngapain tidak boleh, hal apa yang tidak boleh dilakukan pada saat pasah. Pasah untuk apa? Pasah itu, pasah biasanya untuk memisahkan, misal untuk tentu untuk perkawinan sudah pasti tidak dipakai ini, sebab pasah yang memisahkan, yang diambil lah beteng. Itu tadi dihindari untuk yadnya, dewa yadnya bagus disesuaikan pada pasah. Itu pasah beteng kajeng untuk budayanya. Jadi hal-hal itu yang dihindari. Tetapi dalam penentukan suatu upacara biasanya sering juga orang mengambil dari panca catur nayaka. Pada 4 pembagian hari sasih padewasan. Yang pertama disebut dengan Surya Suwana Pejah, di mana saat ini dihindari melakukan upacara. Surya Suwana Pejah ini berlaku pada sasih sekarang ini, yaitu Jesta Asada yang dianggap sebagai malaning sasih, sasih paling buruk untuk melakukan upacara. Sebab dalam hal ini Jesta Asada ini biasanya disebut pintu surga dan pintu neraka sama-sama tertutup. Jadi ala palanya yang kita ginawe upacara ring sasih iki. Bab sebagai malaning sasih, tanhana anampeni ikang yadnya, itu disebut. Tidak ada yang akan menerima perkara ini, baik buta kala, ya raksasa pisajak semua tidak menerima. Jangankan mereka aja menerima, Tuhan pun tidak, sebab semua tertutup. Jadi surga, neraka sama-sama pintu sama-sama tertutup. Jadi dihindari ini. Terus Sunan Pejah, itu ada sasih yang dianggap bagus ya, sasih kase, ketiga, kapat, kedase, dan kelima juga. Itu juga bagus. Nah, setelah itu ada Uttarayana, saat mana matahari ada di belahan utara Khatulistiwa. Nah, dalam hal ini biasanya orang-orang pada sasi ini ada sasi karu sampai ketiga. Nah, dalam hal ini orang-orang menentukan untuk upacara Pitrayanya. Setelah itu ada Daksinayana di selatan Khatulistiwa. Nah, saat inilah
orang-orang biasa untuk melakukan upacara budayanya. Tawur, pada saat ini adalah prosesi kesanga, kanem, kalima, kanem, kesanga. Tanda-tanda dari sasih yang agak tengah ini biasanya zaman dulu, bahkan mungkin sekarang seperti Jawa kemarin ini kan bulan-bulan apa kemarin tuh banyak ular pada keluar itu. Itulah tanda-tanda bahwa sasih itu sudah sasih yang kurang bagus juga ya. Biasanya orang melakukan upacara untuk budayanya, daksinayannya. Ya, itu disebutkan catur nayaka, 4 pembagian waktu katakanlah seperti itu untuk upacara itu. Pasca upacara ngentek linggih diadakan, akan terdapat upacara-upacara untuk pura tersebut di kemudian hari seperti piodalan. Namun, ada satu upacara yang perlu dilakukan setelah 30 tahun yang bertujuan untuk kembali memberikan kekuatan pada pura tersebut. Upacara inilah yang disebut dengan mupuk pedagingan. Nggih. Khusus Ya, umumnya untuk di Bali ya, setelah upacara pengentek linggih ya, yang pertama dilakukan di suatu bangunan suci pura katakanlah seperti itu, Tomarajan. Ini ibaratnya kita memberikan power tenaga pada suatu bangunan suci ya. Sekali kita berikan power tenaga ya pada energi pada bangunan suci itu biasanya kekuatannya kapan sampai berapa lama bertahan, mungkin itu maksudnya ya. Jadi suatu bangunan suci akan kekuatan powernya itu energinya itu bertahan sampai 30 tahun. Jadi setelah 30 tahun ya katakanlah satu generasi. Jadi generasi berikutnya bisa lagi melakukan upacara yang hampir sama. Dalam hal ini disebut dengan mupuk pedagingan. Mupuk istilahnya recharge. Satu baterai mobil misalnya, satu baterai, dicas kembali, akan memberikan kekuatan baru pada bangunan itu. Jadi waneng atau sengker suatu pengentek linggih itu umumnya 30 tahun. Sekarang tergantung dengan kemampuan. Kalau mampu 30 tahun, bagus sekali. Kalau enggak ya boleh. Sebab di Bali itu tidak saklek sifatnya. Dari Hindu itu tidak saklek. Nah harus ya? Iya, tidak harus. Kalau mampu alangkah baiknya. Tapi disarankan 30 tahun minimal sudah melakukan upacara itu. Kalau nggak mampu, mau apa? Tapi boleh istilahnya ya mesangkeh dulu sama-sama ide betara begitulah kira-kira ya. Nah itu negosiasi dengan ya boleh kita negosiasi ya, kalau memang kita mampu. Iya artinya ide betara nggak pernah. Seperti namanya, upacara ini memupuk atau kembali memberikan kekuatan pada pura sekiranya jika kekuatan pada pura tersebut melemah. Pancadatu atau 5 unsur logam itu dalam upacara mupuk pedagingan harus ada. Unsur panas dan yang lainnya itu harus ada agar kuat. Kemudian dimasukkan dalam salah satu bangunan, kemudian dilinggihkan. Di selaku akademisi Tiang juga artinya dari ngentek linggih ini sesuai dengan Markandeya Tatwa ya, itu mulang pedagingan itu ada kandungan ya, logamnya itu ada. Jadi pancadatu itu ada. Di pancadatu jadi 5 unsur logam itu harus ada di dalam mupuk pedagingan. Jadi unsur panas, kemudian unsur cair dan apapun itu biar kuat. Itu simbolis kuat sebenarnya. Kita di sini di Bali itu diikat oleh simbol ngentek linggih itu. Jadi mupuk pedagingan, kemudian pedagingan itu dimasukkan dalam salah satu bangunan, kemudian dilinggihkan. Jadi untuk memperkuat, memberikan power, energi power pada sebuah bangunan. Makanya biasanya kadang kan banyak sekarang bangunan yang cepat roboh, bangunan yang karena banyak para politisi kadang mempelintir bahasanya. Jadi karena ini dana bansos gitu, karena ini itu bukan, karena keyakinan dari umat itu meyakini adanya ngentek linggih itu kurang. Jadi kalau kita meyakini sesuatu, yakin, serada, kemudian sepakat, tulus, ikhlas, ini yang penting.
Yatnya itu tanpa dasari tulus ikhlas nggak akan bisa mesari. Itu dalam istilah Bani, nggak ada amerta dalam bahasa Sanskerta, tidak akan pernah punya anugerah sebuah yatnya itu. Ini kan ngenteling ini adalah yang sangat besar sebenarnya upacaranya. Tapi ada tingkatannya mana? Nista madya, nista utama sampai utama. Itu tingkatan-tingkatan yatnya. Yang mana yang mampu dilaksanakan silakan. Sesuai dengan finansial pertama kan. Wenten jinah dumon gentan. Wenten jinah bisa juga gitu. Jadi harus kita menyesuaikan dengan kemampuan kita juga deh. Itu sih komponen yang harus ada itu tadi yang sudah menyinggung tentang Majadatu ini merupakan intisari. Jadi yang medaging itu mulang pedagingan ya memberikan daging isi terhadap upacara itu. Isi yang penting itu kan simbolis saja itu kan pedagingan. Isi yang penting itu adalah isi yang nangunyatnya itu yang paling penting. Isi herdayanya apakah tulus ikhlas atau tidak itu menjadi PR penting. Sama seperti orang ngelas gimana menyatukan dua sisi logam agar menjadi satu itu. Artinya antara herdaya pikiran kita dengan ide sang yang widiwasa kita satukan juga. Beliau akan menerimanya dengan tulus ikhlas karena intiannya itu adalah puspam patram palam toyam yomai bakti prayascate tat aham praya upasital asnami praya tat manah itu kan. Jadi itu dalam Bhagavad Gita dinyatakan begitu. Sebiji buah pun engkau aturkan. Kalau beliau kita mengaturkannya dengan tulus ikhlas, beliau akan menerima. Jadi kalau tidak dilaksanakan dengan lascarya, itu juga akan mubasir. Itu menurut saya ini sangat mubasir. Karena apa? Tuhan itu tidak melihat casing kita, tapi Tuhan itu melihat cara kita, hati kita yang dilihat oleh Tuhan. Nggak melihat identitas, soroh, kelan, wangsa, kasta itu nggak penting. Maka orang yang dikatakan siapa yang dikatakan jabo, siapa yang dikatakan jero itu sudah tidak ada sebenarnya sekarang. Kita itu adalah manusia pada. Semua manusia adalah sama. Yang adalah soroh manawa. Tidak ada soroh-soroh yang lain. Soroh manusia aja yang ada. Tidak ada sebenarnya soroh. Oh ini. Tidak ada. A, B, C sampai Z nggak ada itu. Itu hanyalah keakuan manusia saja untuk menginginkan sebuah identitas, padahal isinya belum tentu sesuai dengan identitas yang dimiliki covernya. Sekarang tugas kita untuk semuanya adalah apakah kita ingin mencari kulit atau ingin mencari isi. Itu poin penting dari sebuah yatnya. Apakah kita hanya heporia yatnya atau ketulus ikhlasan beriatnya. Itu yang menjadi pertanyaan buat pemirsa semuanya. Pasti yang kita cari adalah ketulus ikhlasan kita dan kemampuan kita. Sama seperti tadi dewa yatnya ngentek linggih gitu. Itu adalah salah satunya. Tapi dewa yatnya yang sehari-hari itu adalah misalkan mencabuti rumput liar yang ada di Merajan pun itu adalah dewa yatnya juga. Memelihara pepohonan, hewan dan seterusnya itu adalah dewa yatnya juga. Jadi wasu dewa kutumbakam, sarwa butang kutumbakam. Jadi kita ini semua bersaudara, semua makhluk kita bersaudara. Baik makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, kita bersaudara. Kita sterilkan, netralisasi, somil semuanya sehingga keseimbangan dalam siklus kehidupan ini enteg melinggih ring herdaya, ring sarira, suang-suang. Bahwa kesederhanaan pelaksanaan upacara apapun itu di tingkat nista bukan berarti upacara tersebut dilaksanakan oleh umat yang tidak mampu, melainkan memberikan pesan bahwa upacara dalam agama Hindu tidak memiliki unsur paksaan. Ya tentu dalam hal ini banyak sekali sebenarnya, tapi sekali lagi ini tergantung dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan mengizinkan finansial, duit mengizinkan ya kita laksanakan yang wah kan begitu ya. Jadi untuk kita di Hindu kita mempunyai 9 pilihan untuk kategori upacara itu. Ya, yang pertama adalah disebut dengan utama, madya, nista. Nah yang 3 ini dulu, utama, madya, nista, madya, utama. Jadi yang utama ini pun dibagi lagi 3. Utamaning utama, madyaning utama, nistaning utama. Pun yang madya ini juga bagi 3, ada 9. Jadi kita nggak kaku.
agama Hindu kita itu amat sangat fleksibel. Jadi kita bisa menuduh, kita mengukur kemampuan, kadang-kadang kita dibalikkan lupa diri, lupa mengukur kemampuan kita. Kita punya 1.500 dipakai untuk perkara. Lagi 500 nyarinya di mana? Nyarinya di mana? Sebab upakara itu dipakai untuk jor-joran, untuk gengsi-gengsian. Allah dia sengidang kene. Nah, itu masih sampai sekarang masih ada di balik hal-hal seperti itu. Jadi ukurlah kemampuan. Kalau kemampuan mengizinkan, oke, laksanakan yang super, yang wah. Tapi tidak itu intinya. Jadi inti dari upakara adalah lakukan dengan sakatilengan amek. Satu, dengan manah suci nirmala. Artinya apa? Jadi fokus kita melakukan upakara dengan niat yang suci, tanpa tanpa menunjukkan ego dalam hal ini. Jadi lascarya. Kalau itu sudah sebagai dasar, sekecil apapun beliau menerima. Tidak mesti harus yang paling gede. Kalau perkara yang gede saja yang diterima oleh beliau, berarti rakyat kecil nggak akan dapat tempat di alam sana. Contoh misalnya pengabenan, ya. Sekarang siapa yang mampu melakukan pengabenan besar-besaran selain Puri Ubud? Ada orang yang mampu melakukan itu. Jadi kalau itu dipakai ukuran, berarti yang dapat surga hanya beliau aja. Yang lainnya gimana? Nah, sekarang hari ukur kemampuan diri. Punya 100, pakai 50 ya untuk itu. Yang 50 lagi untuk kebutuhan lain. Misalnya menyekolahkan anak, ya, menjaga kesehatan orang tua, membantu fakir miskin. Itu juga yadnya. Justru yadnya yang paling utama itulah satu, menyekolahkan anak-anak, membantu fakir miskin. Apalagi kita mampu menyekolahkan anak-anak fakir miskin itu utama yadnya sebenarnya. Bukan hanya kita berkutat dengan upakara. Ya, itu kalau mampu itu yang bagus. Nah, sekali lagi, upakara ukur dengan kemampuan, jangan jor-joran. Jadi beliau menerima apalagi bila dilakukan dengan niat suci nirmala tanpa terleteh. Itu kira-kira. Terlepas beragam rangkaian upacara yang ada, beberapa daerah mungkin melaksanakannya secara berbeda, tergantung adat di masing-masing daerah. Namun, tentu hal yang pertama dilakukan umat Hindu sebelum membangun sebuah tempat suci, yaitu menyampaikan niat umat kepada Ida Betara yang akan disetarakan dalam proses ngentek linggih ini. Ini terdapat dalam upacara yang disebut dengan nuasen. Upacara ini dilakukan minimal sebelum ngentek linggih dilaksanakan. Lalu ada upacara meguru piduka. Tujuannya agar Betara yang akan dilinggihkan tidak kaget dengan rangkaian upacara yang akan dilaksanakan. Rangkaian dalam upacara ngentek linggih itu banyak sebenarnya, banyak sekali rangkaiannya. Yang pertama dimulai dengan tentu segala sesuatu harus kita laporkan dulu, sampaikan niat kita dulu istilahnya kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa, sebagai bandar kawitan Ida Betara Betari yang kita akan entek linggihkan di pada seluruh pura. Yang hal ini disebut dengan nuasen karya. Minimal biasanya saat nuasen karya ini dilakukan minimal sebelum 3 bulan sebelum hari H. Setelah dilakukan upakara nuasen, biasanya dilangkaikan upakara dengan meguru piduka. Maksudnya ini adalah supaya beliau yang di sana tidak kaget dengan upakara yang kita aturkan tanpa pemberitahuan ini. Begitu ya, begitu kira-kira kalau kita skalakan itu ya maksudnya. Nah, setelah itu ada lagi upakara nancap tertaring, wewangunan, misalnya sangat tawang, sangat sudah di LSB-nya itu, kelengkapannya itu. Rangkaian selanjutnya adalah upacara mesesepuh dan mapepada yang terdiri dari 2 jenis,
yakni Mapepada Tawur dan Mapepada Piodalan. Disinilah umat Hindu menghaturkan hewan kurban. Setelah itu terdapat upacara tawur dan dilanjutkan dengan melaspas, mepedagingan, dan ngeligehan. Dalam upacara pengantar linggih ini banyak sekali anunya sih, rentetannya seperti yang tadi itu. Setelah upacara selesai diselesaikan bangunan itu ya, tertaring bangunnya itu, terus dilakukan pemelaspas, tertaring. Setelah itu ada upacara mesa sepuh. Setelah itu ada pepada ada dua jenis, pepada tawur dan pepada untuk upacara piodalannya. Setelah itu baru upacara tawur. Setelah itu hari H-nya yaitu upacara melaspas, mepedagingan, terus ngelingyang, dan dilakukan dua upacara selanjutnya itu, yaitu seperti rangkaian upacara selanjutnya adalah upacara bangun hayu, ngingkup, ngeremekin, mekebat daun, ngemak, lan nyenuk. Setelah itu ada karya Nyagara Gunung. Setelah itu mangun hayu. Nah, mangun hayu itu ya setelah karya itu setelah upacara puncak piodalan itu yang terakhir adalah Nyagara Gunung, dan terakhir baru ada lagi di suatu desa tertentu biasanya nyepiang karya lagi satu. Nah, kalau itu dilaksanakan, tapi boleh tidak dilaksanakan. Nyepiang karya itu adalah semua warga kalau di rumah di pemerajaan ya sekeluarga. Kalau satu kampung ya satu kampung, biasanya mereka lakukan penyepian, yaitu mereka melakukan amati geni, amati lelengwan dan lain sebagainya. Itu disebut dengan nyepiang karya untuk meresapi kembali apa yang telah dilaksanakan, itu maksudnya. Di rangkaian upacara ngentak linggih itu seperti tadi itu ya, matur piuning, nuasen karya, setelah itu Mapepada, tawur, dan piodalan, bangun hayu, ngingkup, ngeremekin, bekebat daun, ngebek, lan nyenuk Nyagara Gunung. Itu rangkaian daripada upacara ngentak linggih yang sejangkepnya. Itu kira-kira. Dalam pelaksanaannya, upacara ngentek linggih dilakukan dengan serangkaian upacara yang bervariasi menurut kemampuan yang melaksanakan upacara ini. Mulai dari 1 hari saja, hingga upacara yang mencapai 7 hari pelaksanaan dan menggunakan beragam kurban. Kalau pada suatu desa adat, biasanya diambil kadang-kadang bisa 7 sampai 9 hari atau 11 hari. Tapi kalau di rumah, kalau upacara yang lingkupnya besar, ya 3 hari sudah bisa selesai. Tetapi rangkaian dari mulainya itu bisa bulanan. Seperti yang tadi itu yang dikatakan itu, ya dari nuasennya saja sudah minimal 3 bulan sebelumnya. Atau udah matur piuning, nuasen karya. Nah, dari sana sudah mulai kegiatan-kegiatannya. Itu misalnya membuat segala sesuatu perlengkapan upacaranya itu sudah dimulai. Jadi intinya dalam upacara ini ya untuk di rumah dari dari Mapepada sampai Nyagara Gunung itu ya 3 hari lah, 3 hari. Tapi bisa juga dilaksanakan dalam waktu 1 hari. Tergantung kelasnya sekarang. Kalau besar tentu tidak bisa. Kalau yang kita ambil yang kecil, yang nista misalnya, sekali lagi catatannya adalah nista bukan berarti jelek. Nista itu kanista, yang inti, yang utama yang kita ambil. Yang paling kecil yang kita ambil. Itu bukan nista, bukan jelek. Yang utamanya yang kita ambil, intinya yang kita ambil, begitu. Jadi kalau yang kecil biasanya ya setahari juga bisa. Nalingsir pernah melakukan itu. Di Semeton, di Karangasem pernah melakukan itu. Dalam setahari sudah selesai. Gitu. Tidak ada. Semua kita ambil. Tapi intinya semua kita ambil. Jadi tentu
pembuatan upokaranya tidak cukup hari H kita ambil semua. Tentu rangkaian pembuatan upokaranya ya lumayan lama, minimal 7 hari gitu kita ambil. Tapi syarat hari H kita ambil semua dalam 1 hari. Dari upacara tawur, caru, sampai melaspas, pedagangan, masupati, ngelingyang dalam 1 hari. Tetapi ini untuk seorang sulingge ini pekerjaan berat. Maha berat, sangat berat kalau kita ambil dalam 1 hari, sebab waktunya cukup lama, minimal itu dalam 5 jam. Bayangkan nak lingsir, melinggih, mesile begini 5 jam tanpa gerak, 5 jam, jadi lumayan berat. Tapi nak lingsir sudah pernah melakukan, beberapa kali sudah pernah melakukan itu. Di Semeton, di Batu Bulan, di Karangasem sudah pernah. Dalam 1 hari kita ambil. Tapi lumayan berat. BRT berat sekali. Ya, itu. Sebagaimana sebuah yatnya berasal dari trirene atau 3 hutang yang dibawa manusia sejak lahir, maka demikian pula dengan upacara ngentek linggih yang termasuk dalam dewa yatnya. Rujukan terhadap jenis upacara ini terdapat di beberapa lontar. Kalau dijelaskan tadi, kembali lagi di segi filosofisnya ya, lontar itu banyak yang menjelaskan mengenai ngentek linggih ini. Kan saling satu referensi, lontar itu dengan referensi yang lain, literatur yang lain atau kitab-kitab yang lain saling berkaitan. Ada dalam lontar Widitaku, ada dalam lontar Boma Kerte, dalam lontar Sundarigama pun juga dijelaskan, dan lontar Yadnya Prawerti, tapi ini Yadnya itu jelas sekali dijelaskan mengenai upacara ini. Itu adalah praktisnya, teorinya ada, praktisnya ada. Jadi teorinya adalah Boma Kerte, kemudian lontar Widitaku, lontar Sundarigama, kemudian dipraktiskan ke dalam bentuk lontar tapiniannya dan yadnya prakerti. Ya, lontar tapiniannya dan yadnya prakerti ini bergabung dengan dreste setempat dan budaya setempat, menghasilkanlah itu produk ngentek linggih itu. Jadi semua komponen dilibatkan dari komponen makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi buana agung dan buana alit itu menyatu, keseimbangan. Seperti tadi penjelasannya, ilustrasi dari ide sangat menarik sekali tentunya Mas Dharma. Itu ada balon yang besar itu, karena dia tidak seimbang. Coba diseimbangkan antara plus dengan minus, seperti lampu, kalau sudah seimbang plus minusnya akan nyala kan. Begitu juga dengan sebuah yadnya, harus ada keharmonisan, keseimbangan. Lontar Purana Bali Tatwa itu ada. Lontar banyak, Markan dia Tatwa itu sampai sekarang diwariskan. Kalau mau membaca di Pusdok banyak. Kemudian lontar Puturan Sastra, babarnya itu sangat banyak sekali dijelaskan tentang Pancadatu. Markandia Tatwa terutama ya, tentang Pancadatu, kandungan logam yang ada dalam saat berdagingan itu. Di sana dijelaskan sekali gimana perjalanan Markandia ke Bali sampai mendirikan Pura Besaki, kembali lagi ke Jawa karena di sini tidak bisa ngabah salas. Itu di Nusa Dawo dulu, sebelum Bali namanya Nusa Dawo. Tidak bisa ngabah salas, kembali lagi beliau ke Jawa, kemudian minta penugerahan ke Yang Pasupati, katanya harus mencaru di Bali. Makanya di Bali tidak bisa dilepaskan oleh caru, berasal dari kata car yang artinya sebuah persembahan, nggak bisa. Kita harus ada darah yang harus dipersembahkan. Makanya ada yang namanya kalau di dalam kalangan tempat suci, ada kawasan suci, itu yang namanya tabuhrah di Bali. Pasti ada kan tradisi itu. Tradisi tabuhrah itu memercikkan darah sebenarnya, tapi oleh oknum yang berkepentingan karena diplesetkan menjadi tajian di Bali gitu, diplesetkan itu ya. Apakah itu salah, itu benar, tanyakan kepada desa adat begitu, karena desa adat yang memiliki peran itu. Jadi sebenarnya tradisi di Bali, lontar-lontar di Bali itu sangat khususnya di sana, Purana Bali, kemudian Markandeya, lontar Bat Bangkung, semua itu menceritakan tentang bagaimana rentetan upacara ngentek linggih sampai di upacara ngentek linggih itu spesifiknya. Dan lontar-lontar banyaknya lagi ada bahkan di Belanda, itu banyak
Jika mau ke Belanda silahkan cari lontar di Belanda sangat banyak, karena dulu zaman penjajahan semua lontar kita dibawa, sampai kincir angin pun itu berasal dari lontar di Bali sesungguhnya. Dia membuat sendiri, sedangkan kita nggak bisa mempergunakan lontar yang kita miliki sendiri gitu. Orang Bali itu hebat-hebat ya. Bahkan kadang sampai sekarang ini virus pun bahkan mengalahkan yang namanya lontar penglihatan. Virus ini ya, virus corona ini takut orang. Wah, dulu kan orang Cawanarang dicari sama orang banyak. Sekarang orang di rumah karena virus ini lebih takut daripada orang Cawanarang gitu. Orang yang tanda kutip dibilang ngeliat dan seterusnya. Itu yang perlu kita pahami bersama gitu. Mengenai yatnya ini, jadi lontar-lontar referensi khususnya ada di sana. Larangannya sudah, rangkaiannya sudah dijelaskan tadi. Yang jelas, yatnya nista tidaklah merupakan miskin atau sangat murah, tapi nista itu adalah inti yang seperti disampaikan itu tadi. Kemudian nista itu adalah sederhana tetapi bermakna, tidak mengurangi komponen atau inti dari sebuah yatnya. Harus ada puspam pelamtoyam yang tadi, air, bunga, buah itu pasti selalu ada mengikuti, didampingi dengan budaya setempat atau lokal jenis setempat. Boleh langsung tambah lagi gitu. Nah, jadi seperti pertanyaan adik tadi tentang lontar-lontar Bali ya. Sebenarnya lontar-lontarnya ada di Bali. Semua lontar ada di Bali sebenarnya. Jadi produk Bali. Jadi lontar yang umumnya dipakai rujukan untuk upacara ngenteg-linggih itu ada beberapa lontar yang umumnya dipakai di Sumer. Ada 4 lontar, yaitu Widi Sastra Tapini, terus lontar Tutur Ariangon, terus lontar Dewa Tadwe, dan Widi Sastra. Itu yang umum. Tetapi rujukan utama dari semua upacara yatnya di Bali itu, kita juga bisa merujuk dari Bhagavad Gita, yaitu yang bab 3 tentang ada dalam sloka 10 dikatakan seperti itu. Sahayatnya Praja Srestva Purwaca Prajapatih Nena Prasawya Adawam Esa Wo Stva Ista Kamaduk. Jadi artinya pada zaman dahulu kala ya, Prajapati sang pencipta menciptakan alam semesta ini dengan upacara suci yatnya, dan diharapkan dengan upacara suci ini kita makhluk ini bisa berkembang dan bisa mendapatkan anugerah dari yatnya yang kita lakukan itu barangkali tanpa sadar kita di Bali memakai rujukan ini. Jadi jangankan kita Prajapati sang pencipta alam semesta ini menciptakan alam semesta ini berdasarkan melalui yatnya. Jadi kita untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu tentu kita harus melakukan yatnya. Jadi yatnya di Bali itu dasarnya ada yang berdasar sudah dijelaskan tadi, tidak perlu dijelaskan tadi itu. Dasarnya ada dari Trena, pengembangan dari Trena itu jadi panca yatnya. Itu dasarnya. Ya. Di dalam lontar yatnya Prabakti ini ke Pak Osang bahwa male ikang yatnya, ya, male ikang yatnya apabila itu letah ikang yatnya atau kotor itu yatnya apabila satu didasari atas ketika tidak tulus ikhlas, itu yang pertama, tidak tulus ikhlas. Kedua, menimbulkan permasalahan sebuah yatnya, itu akan menyebabkan letah yatnya itu. Yang ngenteg-linggih pun kalau misalkan ada yang sampai bermasalah setelah itu adalah sudah letah, ngeletahin yatnya sebelumnya, tidak ada hasilnya. Kemudian larangannya yang lain adalah tentunya hari-hari untuk melaksanakan ngenteg-linggih itu yang penting. Seperti tadi disebutkan ada sasi-sasi yang tidak seharusnya sesuai warige, tidak sesuai pakam gitu, ke jeste dan kesada tidak boleh misalkan. Itu jangan kita lakukan karena itu sudah tamian leluhur ya, atau warisan dari sejak leluhur kita, dari sejak dulu leluhur kita menurunkan itu, dan tidak boleh kita mengabaikan itu, larangan itu. Kemudian jelas orang cuntake tidak boleh ya. Jelas orang cuntake itu banyak segi, ada cuntake fisik dan di luar fisik. Misalkan mohon maaf orang menstruasi itu misalkan saat cara ngenteg-linggih ya jelas nggak boleh masuk itu larangan juga. Jadi larangan itu ada yang di dalam dan ada yang di luar saat ngenteg-linggih itu yang perlu
dipahami oleh umat kita. Larangan-larangan dari segi istilahnya pengucapan mantra dan seterusnya, mungkin Ida nanti menambahkan. Jadi saya di masyarakatnya, di ulakanya itu susilanya. Jadi bagaimana kalau kita sudah tahu, kita contoh kalau pergi ke orang yang akan ngentelingi gimana patutnya. Kalau kita tidak, sudah rasanya kotor, ya jangan masuk. Ini kan karena daya kita, keyakinan kita yang berbicara. Jadi itu yang perlu rasanya saya sampaikan pada kesempatan ini, umat Dharma. Jadi yang mana kita wariskan dari sastra dresta, penudesta desa dresta itu yang penting, dan dari segi takwa, susila dan acara, tatua sesuai dengan sastra dan tidak mengabaikan budaya. Kadang tradisi itu yang membawa sebuah perubahan. Sama seperti beriannya mewah. Tradisi yang mewah ini kadang berlarut-larut dan ditelan mentah-mentah oleh desa adat itu misalkan. Harus begini, sedangkan kemampuan anggaran nggak sesuai. Itu yang menyebabkan yadnya itu menjadi berat kesannya bagi masyarakat. Apalagi masyarakat yang masih mencari istilah Balinya itu kiloan buin money, itu artinya harian lepas. Gimana caranya mau ikut iuran banjar yang segitu megahnya untuk karya ngentelingi yang sangat tua. Ini harus disesuaikan oleh prajuru adat juga berperan, karena adat tanpa agama tidak akan dijiwai. Tetapi agama tanpa adat dia tidak bisa akan jalan, karena itu adalah rule aja, hukum adatnya yang bermain. Mungkin dari segi larangan yang lain, dari segi pengucapan mantra dari pemangku dan itu ningsir, mungkin ide yang lebih menguatkan kembali. Larangan-larangan yang wajib dihindari ya pada saat melakukan upacara, bukan hanya upacara pengendag-linggih, semua perkara ya, semua upacara. Ada larang-larang tertentu yang patut dihindari. Dalam hal ini hanya ada 3 larangan sebetulnya untuk patut dihindari dalam menghadiri suatu upacara. Larangan itu termaksud dalam Trimalepaksa. Ya, Trimalepaksa itu adalah kebalikan dari Trikaya Parisuda, yaitu berpikir yang jelek, yang buruk, berkata-kata yang jelek, yang buruk, dan berbuat yang jelek, yang buruk. Ini yang mesti dihindari dalam satu perkara. Implementasi dari ketiga larangan itu banyak sekali. Misal berpikir yang jelek, ya, misalnya iri hati terhadap orang, ya, suka mengunjingkan orang-orang, pada saat melakukan upacara, itu jelas-jelas wajib dihindari. Pun berkata yang jelek saat ngayah, wak cepala, wak parusya, ya, saling jengkengan di pura, ngerumpi, ngorang jelekan anak, itu tidak boleh. Apalagi perbuatan yang jelek, misalnya mencuri di pura, jelas itu wajib dihindari. Jadi ada 3 larangan dalam hal ini yang disebut dengan hindari dengan Trimalepaksa. Itu saja, berpikir yang jelek, berkata-kata yang jelek, dan berbuat yang jelek. Itu wajib dihindari. Untuk ngewardiang tapi ya wardikanlah dengan Trikaya Parisuda. Wak cika manacika, wak cika kaika. Itu yang harus lestarikan, berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, dan berbuat yang baik. Itu yang mesti dilakukan pada saat menghadiri, melakukan upacara itu. Nah, gitu kira-kira. Kemarin juga ada pertanyaan ini sepintas, apakah itu termasuk larangan ya? Foto selfie ke pura, berbusana adat ke pura itu, yang kayak serba artis ya, tapi cuma canang aja dibawa begini gitu. Apakah itu termasuk larangan itu? Tidak, ya, tidak ada larangan sama sekali foto di pura, selfie dan sebagainya. Tapi kontennya, isinya itu adalah sembahyang. Itu pentingnya. Jangan sampai di sana, rokat 450 gitu, ribu, yo nyidang, rakus nyidang gitu. Itu jangan sampai itu yang terjadi seperti tadi yang tadi pengendikan itu di bawah. Itu adalah wak cepala ya. Jadi kata-kata yang kasar itu sebenarnya masuk dalam kategori kata-kata yang kasar, itu
diperbincangkan di areal yang suci itu, nggak masuk, nggak sesuai dengan tempatnya itu. Jadi harusnya kita itu membahas tentang bagaimana kondisi saat ini, bagaimana caranya kita survive hidup, mempertahankan hidup di saat virus yang seperti sekarang ini kan. Jadi umat harus mendekatkan diri dengan Desa Yang Widiwasa, mendekatkan diri dengan lingkungan sekitar, lingkungan pergaulan, dan juga lingkungan-lingkungan yang lebih positif. Jadi kurangilah hal tersebut, karena dari wabah ini kita mulai sehari-hari sebenarnya. Dan entak linggih itu adalah dari sinilah kita memulainya. Dari virus ini kita belajar mengenai bagaimana menenangkan diri kita itu. Dari selain kita belajar Buana Agung, kan juga Buana Alit kita harus disimbangkan antara Buana Agung dan Buana Alit ya, harus seimbang. Itu sih yang menjadi urgent dan sangat important sekali, sangat penting sekali yang saya. Jika motifnya dari rumah begitu. Kalau motifnya sebab itu kan beda lagi. Tujuannya bukan lagi sembahyang, pamer. Ya. Ini kemeja 500.000, 1 juta. Kalau itu sudah tujuannya udah nggak benar itu. Nggak benar ya. Itu pasti dijamin deh sudah disaksikan oleh beliau. Bukan itu tujuannya sebenarnya itu. Jadi sudah ada niat yang sudah nggak beres. Itu hanya niat pamer. Gitu. Jadi kalau bukannya dilarang boleh silakan, tapi ya sesuaikanlah, prioritaskan. Sekali lagi sakatilengan ambek terus. Ya pemerintah sing bagus lebih baik tidak usah. 99 sia-sia jadinya. Tuh. Jadi melakukan upakara, nangkil ke pura, lakukanlah dengan niat yang betul-betul murni, suci, itu ya. Baik pemirsa Nusa Bali TV dimanapun Anda berada dan umat Dharma yang berbahagia. Jadi kesimpulan dari semuanya bahwa iadnya itu tidak memberatkan, itu yang pertama. Dan kedua, iadnya itu tidak ajang ngadu gengsi. Yang ketiga, iadnya itu adalah walaupun sederhana tapi bermakna dan tepat guna. Dan yang terakhir adalah iadnya itu adalah bersumber dari tulus ikhlas atmanastuti. Kenah manah ikesan yang utamu ning tanpa letah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Titiang Cendra Prawardana aler ring ide susuna ide yang kawitan tar ring ide nah linsir nyarengin ide dane sedang sami para pemirsa di rumah dan maksud Dharma. Apabila ada kekurangan dari kami, mohon maaf. Tanhanu wong swasta ayu nulus, karena tidak ada manusia yang sempurna, yang hanya sempurna milik beliau, karena kita adalah masih ciptaannya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Akhir penutup yang aturang para musanti. Om Santi, 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 Om. Sukses.